Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Fadli dan saya adalah mahasiswa Teknik Informatika semester 6 di Universitas Nurdin Hamzah. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah metode, yaitu single channel single pass. Ini adalah sebuah model simulasi perantrian dalam sebuah proses. Kita definisikan, bayangkan kita sedang mengantri di sebuah loket pembayaran bank. Di sana hanya ada satu loket atau satu petugas yang melayani semua antrian. Berarti satu persatu di sana satu layanan dan satu antrian. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah suatu yang dapat dimodelkan dengan menggunakan metode single channel dan single channel single pass atau SCSP. Untuk SCSP itu sendiri adalah model antrian dasar yang menggambarkan sistem dengan jalur-jalur antrian dan satu tahapan pelayanan. Bayangkan sebuah loket di mana pelanggan datang satu persatu, dilayani oleh satu petugas secara berurutan. Itu yang dimaksud, ini dijelaskan oleh SCSP. Untuk karakteristik SCSP itu yaitu satu jalur antrian, pelanggan membentuk antrian tunggal. Jadi single pass itu satu antrian yang tunggal menunggu giliran yang dilayani satu persatu. Lalu ada memiliki juga satu tahapan pelayanan. Setiap pelanggan hanya melalui satu tahapan pelayanan seperti pembayaran di loket bank. Lalu kedatangan pelanggan datang ke antrian dengan pola tertentu, biasanya acak dan mengikuti pola tertentu. Jadi sebelumnya mereka macak, nanti ikut ke satu channel atau satu pace yang dituju itu, karena hanya memiliki single pace, satu pace dan satu channel. Waktu pelayanan dibutuhkan untuk, ini kita juga harus mengkalkulasikan waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap pelanggan bervariasi dengan menggunakan konstanta atau mungkin distribusi probabilitas tertentu. Lalu untuk rumusan penting SCSP itu biasanya harus kita mengkalkulasikan menjadi variabel tentang rata-rata waktu antrian atau biasa disebut dengan LQ, menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan dalam satu proses itu dilaksanakan atau antrian itu dieksekusi dalam satu customer, contohnya seperti itu. Pelanggan dalam antrian sebelum dilayani, gitu. Lalu untuk rata-rata itu waktu antrian, jadi sebelum masuk ke antrian itu dihitung dulu. Lalu waktu rata-rata pelayanan yang disebut biasanya WS menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu pelanggan. Jadi tadi sebelum orang tuh masuk ke ini, ketika maksud di antrian, rata-rata mereka ngantri itu berapa lama. Lalu yang kedua itu rata-rata waktu pelayanan. Itu dihitung menjadi rumusan penting. Lalu rata-rata waktu siklus. Yang dihabiskan itu adalah waktu yang dihabiskan oleh pelanggan dalam keseluruhan sistem termasuk antrian pelayanan. Jadi kayak penggabungan antara waktu antrian dan waktu pelayanan itu waktu siklus. Jadi satu proses itu totalnya di mana gitu. Lalu ada lagi tingkat penggunaan pelayanan atau P, menunjukkan proporsi waktu di mana petugas melayani pelanggan. Itu adalah seberapa tindakan pengeksekusian suatu sistem atau petugas banknya sendiri seperti tadi, yang gimana mereka melayani pelanggan yang mereka habiskan gitu. Lalu jadi parameter lagi faktor pemanfaatan sistem, menunjukkan proporsi waktu di mana sistem antrian sibuk. Itu kalau emang lagi hektik atau lagi banyak yang harus dieksekusi, jadi gimana menunjukkan proporsi waktu di mana sistem antrian itu sibuk. Banyak contoh dari SCSP itu sendiri atau single channel single pass dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya loket pembayaran, loket pembayaran itu juga masih banyak, seperti antrian di loket pembayaran bank, supermarket atau kantor pos, dan masih banyak yang lagi. Bisa kita temuin juga kayak contoh. Lalu ada lagi loket pembayaran pelanggan, loket bandara, sistem, terus drive-thru. Itu biasa single pass single channel karena antriannya cuma satu. Sistem layanan telepon, antrian pemanggilan call center gitu. Atau mungkin sering kita temuin ketika kita mengantri pom bensin gitu. Itu cuma satu-satu. Yang pertalit cuma satu, channel pertalit buat motor gitu. Jadi dibagi-bagi, di situ kita ngantri. Lalu manfaat kalau kita mempelajari SCSP itu sendiri,
Ada beberapa manfaat. Pertama, memahami perilaku antrian. SCSP membantu memahami bagaimana antrian terbentuk. Jadi dengan ini kita memahami gimana antrian itu terjalan kan, untuk mempengaruhi waktu tunggu pelanggan. Jadi bisa mengkalkulasikan gitu untuk melakukan antrian. Lalu meningkatkan efisiensi sistem. Dengan memahami SCSP itu tersendiri, kita sudah mengkalkulasikan, lalu kita memahami gimana untuk memahami dengan mengefisiensikan suatu sistem dengan antrian itu, lalu bisa kita menjadi mengoptimalkan proses yang ada gitu dengan antrian ini. Lalu membuat keputusan yang lebih baik. Nah, membuat keputusan yang baik juga karena kita udah meriset, memahami perilaku, terus mencari efisiensi. Nah, jadi karena itu kita bisa mencari banyak pilihan-pilihan yang terus kita bisa mengkalkulasikan mana sih pilihan yang baik untuk mengeksekusi suatu sistem ini di dalam suatu sistem, mengeksekusi sistem ini secara optimal dengan kondisi single page single channel. Oke. Lalu untuk kesimpulan pada penjelasan ini, SCSP adalah alat yang berguna atau konsep yang berguna, metode yang berguna untuk memahami dan memodelkan sistem antrian. Sistem antrian sederhana yang umum ditentukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dengan mempelajari SCSP kita dapat meningkatkan efisiensi sistem dan memberikan pelayanan yang lebih baik dari pelanggan kepada pelanggan. Oke, mungkin untuk penjelasan SCSP cuma sampai di sini karena juga tidak terlalu kemungkinan tidak terlalu sulit untuk dipahami karena konsepnya juga udah sering kita temui di kegiatan sehari-hari. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.